Asalnya, Raja Kayangan dan jadi demikian karena disumpahi oleh Bathara Indra. Terlantar negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh yang demikian, tinggallah dua suami istri itu di hutan, memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terteguhkan hatinya tatkala ia di keindraan. Menjadi raja tidak ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot. Maka barulah hendak beranak seraya berkata kepada istrinya, "Ayo, hai Adinda, Tuan hendak membunuh Kakanda lah rupanya ini. Tiadakah Tuan tahu akan hal kita yang sudah lalu itu?" Setelah didengar oleh istrinya kata suaminya demikian itu, maka makinlah sangat ia menangis. Maka kata suaminya, "Diamlah Tuan, jangan menangis. Berilah Kakanda pergi mencarikan Tuan buah mempelam itu." Maka istrinya itu pun diamlah. Maka suaminya itu pun pergilah ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Hendak pun dimintanya takut ia akan dipalu orang. Maka kata orang yang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Maka sahut si miskin, "Jika kalau ada belas dan kasihan serta rahim Tuan akan hamba orang miskin, hamba ini minta diberikan yang sudah terbuang itu." Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberikan nasi, ada yang memberikan kain baju, dan ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heranlah akan dirinya oleh sebab diberi orang pasar itu berbagai-bagai jenis pemberian. Adapun akan dahulunya jangankan diberinya barang suatu, hampir pun tiada boleh. Habislah dilempar dengan kayu dan batu. Setelah sudah ia berpikir dalam hatinya demikian itu, maka ia pun kembalilah ke dalam hutan mendapatkan istrinya. Maka katanya, "Inilah Tuan, buah mempelam dan segala buah-buahan, dan makan makanan dan kain baju." itu pun diinjakannya lah istrinya seraya menceritakan hal ihwalnya. Itu pun tatkala ia di pasar itu, maka istrinya itu pun menangis dan mau makan jikalau bukan buah mempelam yang dalam taman raja itu. "Biarkan saja aku mati." Maka terlalulah sebal hati suaminya itu melihatnya akan kelakuan istrinya itu seperti orang yang hendak mati. Rupanya tiadalah berdaya lagi. Maka suaminya itu pun pergilah menghadap Maharaja Indradewa itu. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadapi oleh segala raja-raja. Maka si miskin datanglah, lalu masuk ke dalam sekali. "Hai miskin, apa kehendakmu?" "Ada juga Tuanku." "Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Jika kalau adakah nasya alam, akan patuhlah hamba orang yang hina ini hendaklah memohonkan buah mempelam sya alam yang sudah gugur ke bumi itu Tuanku. Hendak engkau buatkan apa buah mempelam itu? Hendak dimakan Tuanku. Ambilkanlah barang setangkai berikan kepada si miskin ini." Maka diambilkan oranglah diberikan kepada si miskin itu. Maka diambillah oleh si miskin itu seraya menyembah kepada baginda itu. Lalu keluar ia berjalan kembali. Setelah itu maka baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri hulu barang rakyat sekalian itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Maka si miskin pun sampailah kepada tempatnya. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya datang itu membawa buah mempelam setangkai, maka ia tertawa-tawa seraya disambut lalu dimakannya.
maka adalah antaranya 3 bulan lamanya. Maka ia pun menangis pula hendak makan nangka yang di dalam taman raja itu juga. Demikian juga si miskin mendapat nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang mengidam itu. Adapun selama istrinya si miskin hamil, maka banyaklah makan makanan, kain, baju, beras, padi, segala perkakas-perkakas itu dibeli orang kepadanya. Dan pada ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, maka bulan itu pun sedang terang tumberang. Maka pada ketika itu istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak laki-laki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, anak dalam kesungkaran. Maka digalinya tanah itu hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar besi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datang melihat akar emas itu. Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akar emas ini sampai kepada cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja. Ia menjadi kaya dan menempuh barang-barang keperluannya, kendi, lampit, utar-utar, pelana kuda, keris dan sebagainya. Sekembalinya dari menempa barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya dan berseru, 'Jikalau sungguh-sungguh anak dewa-dewa hendak menerangkan muka ayahanda ini, jadilah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit dan istananya, serta dengan menteri hulu balang, rakyat sekalian dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar.' Kabul permintaan itu dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi. Dan negeri itu dinamakan Puspasari.